Silakan duduk saudara. Marlon, nanti bantu saya nyanyi. Kamu duduk mana? Duduk di sini situ. Ya oke. Shalom saudara kasih Tuhan. Hari ini suara saya agak terganggu. Dan saya tahu ini merupakan satu peperangan rohani juga. Karena besok saya ada di daerah Kalimantan. Saya semalam-malaman peperangan rohani. Dan saya tahu melalui semua ini akan terjadi penuaian jiwa yang luar biasa di sana. Mujizat akan terjadi secara luar biasa. Ada berapa banyak di antara saudara di tempat ini yang juga membutuhkan mujizat yang baru. Saudara akan dapatkan. Seperti 1 Korintus 2 ayat 9 berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, semua disediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau saudara mengasihi Tuhan Yesus, saudara akan mengalami itu. Saudara butuh apa? Mungkin sakit secara fisik, mungkin sakit secara mental jiwa, akibat tekanan berat terjadi dalam hidup saudara. Saudara ketakutan, kebingungan, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Mungkin itu keadaan saudara hari ini. Mungkin hubungan dalam keluarga lagi sakit, hubungan suami istri lagi sakit, hubungan orang tua anak, hubungan antar keluarga lagi sakit, atau mungkin ekonomi saudara lagi sakit. Lebih lagi kalau hubungan saudara dengan Tuhan lagi sakit. Tapi saya mau katakan pada saudara, hari ini Tuhan akan menjamah saudara. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Aku percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Saudara, saya akan mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-9. Wow, waktu berjalan begitu cepat. Ketika saya lihat, sudah 9 tahun. GBI, City of Love. Dan saudara, saya percaya memasuki tahun yang ke-10. Gereja ini akan berkembang. Yang percaya katakan amin. Akan terjadi penambahan jiwa. Terutama anak-anak muda. Karena itu nanti Tuhan suruh saya, selesai ini saya akan mengurapi. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, sudah diberkati oleh Tuhan berlimpah, limpah, limpah, limpah. Amin. Sambut dengan tepuk tangan. Wow. Saya akan berbicara tentang kasih Kristus. Saudara, betapa Tuhan tuh mengasihi kita semua. Betapa Tuhan tuh sangat mengasihi saudara. Saya tidak tahu sekali lagi apa yang menjadi pergumulan saudara hari ini datang ke tempat ini. Tapi apapun masalah yang saudara hadapi, saudara harus tahu satu hal, bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara. Amin. Amin. Alkitab katakan, Kristus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan. Tapi pada hari yang ketiga, Dia dibangkitkan. Amin. Haleluya. Wah, itu bagus loh. Apa itu? Bikin tepuk tangan. Tuhan Yesus bangkit. Saudara, setelah itu, setelah kebangkitannya selama 40 hari, Tuhan Yesus berulang-ulang menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa Dia hidup. Amin. Tuhan Yesus benar-benar hidup.
Dan yang kedua, Tuhan Yesus akan menghibur murid-muridnya. Banyak yang tergoncang gara-gara kematiannya. Mereka datangi. Saudara, kalau kita lihat hari ini, sesuai dengan apa yang terjadi pada waktu itu, kita minggu ini, itu berada di antara kebangkitan Tuhan Yesus dan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Nah saudara, apa yang Alkitab katakan pada waktu itu, apa yang terjadi di antara kebangkitan Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus naik ke sorga selama 40 hari. Dia mengunjungi murid-muridnya. Selain yang dikunjungi, salah satunya itu adalah Thomas. Kenapa Tuhan Yesus mengunjungi Thomas? Sebab Thomas pada waktu Tuhan Yesus datang menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas tidak ada di situ. Dan ketika murid-muridnya berkata, Guru sudah bangkit, dia hidup. Thomas bilang, aku gak percaya. Lu bener? Gak percaya. Sebelum aku melihat bekas paku di tangannya. Sebelum aku mencucukkan tanganku di lambungnya. Sekali-kali aku tidak percaya. Saudara, Thomas tidak percaya kalau Tuhan Yesus bangkit. Thomas tidak percaya kalau Tuhan Yesus hidup. Saudara, saya mau beritahu kepada saudara. Orang yang tidak percaya kalau Tuhan Yesus bangkit dan hidup, dia tidak akan selamat. Kita lihat ayatnya. Roma 10 ayat 9. Kita akan baca bersama-sama. Yuk baca. Dengan suara keras. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Katakan amin. Orang yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit dan hidup, dia tidak akan selamat. Kalau tidak selamat, tempatnya di mana? Neraka. Saudara, karena itu Tuhan Yesus datang. Saudara, orang yang tidak percaya kalau Tuhan Yesus bangkit, itu artinya sama dengan orang yang tidak percaya bahwa kuasa kebangkitannya memampukan kita hidup sebagai pemenang. Katakan amin. Saudara, kalau saudara hidup tiap hari selalu ada di dalam kekalahan, kalah terhadap dosa, kalah terhadap tipu muslihat iblis, kalah terhadap daya tarik dunia, kalah selalu melakukan perbuatan daging, itu orang yang kalah. Saudara, orang yang seperti ini, itu artinya orang yang tidak percaya bahwa kuasa kebangkitannya memampukan kita hidup sebagai pemenang. Ada berapa banyak pemenang di tempat ini? Oh, saya berdoa setiap saudara jadi pemenang. Mengapa? Sebab Wahyu 2 dan pasal 3 di situ dengan jelas mengatakan bahwa hanya para pemenang yang masuk sorga. Karena itu tekankan ini baik-baik, terutama di sini tempat anak-anak muda sebentar lagi akan datang, banyak datang. Mereka harus tahu akan hal ini. Sebab bukan artinya kita hidup pung jadi orang Kristen, wah seenak-enaknya. No. Itu tidak demikian. Jadi orang Kristen kalau mau selamat masuk surga, dia harus jadi pemenang. Amin. Menang terhadap dosa. Sekali lagi, menang terhadap tipu muslihat iblis. Menang terhadap daya tarik dunia yang begitu menggiurkan. Menang. Artinya tetap tidak melakukan perbuatan daging. Saudara, sekali lagi saya berdoa. Setiap saudara harus jadi pemenang. Ada berapa banyak pemenang di tempat ini? Oh, katakan pada sebelah kanan kiri ya. Anda adalah pemenang. Anda adalah pemenang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saya tahu lagunya ini. Kitalah umat pemenang. Bisa. Ayo. Kitalah umat pemenang. Kita umat
umat pemuji. Kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Bangkit dan lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya, anak Allah, hey, anak Allah, hey, anak Allah, hey, anak Allah, hey, hey, hey. Kita lah umat pemenang, kita umat pemuji. Ini nggak ada teksnya. Siapa yang tahu lagu ini? Turunkan. Siapa yang hafal? Agak banyak, karena itu perlu teks di sini. Mulai tadi saya tunggu teksnya nggak keluar-keluar. Yuk sambil nyanyi. Mana? Malon. Kita Lah umat pemenang, kita umat pemuji. Kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Bangkit dan lahir, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya, anak Allah, anak Allah, hey, anak Allah, hey, 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 hey. hey. Ini lagu baru nih dinyanyikan di MDPJ. Nah, saya perlu memberikan pengarahan. MDPJ itu artinya pusat untuk keluarga kita, di mana Tuhan berbicara. Jadi kalau ada lagu yang dinyanyikan di sana, sudah catat di sini, sudah ada di teksnya, tinggal plek. Jangan cari-cari lagi, mulai tadi cari nggak ketemu juga. Amin. Ini penting. Kenapa? Tuhan melalui MDPJ menuntun kita, keluarga besar yang ratusan juta, ratusan ribu dengan iman ratusan juta. Itu kemana-mana. Jadi saudara termasuk lagunya, apa yang Tuhan bicara di sana, itu harus disampaikan kepada jemaat. Sudah siap? Kita Umat pemenang, kita umat pemuji. Kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Bangkit dan lahir baru, jalan jadi ahli warisnya, anak Allah, anak Allah, anak Allah, hey, anak Allah, hey, 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 hey. tiap kali mau ngomong anak Allah terlahir mesti nyandet anak Allah, langsung anak Allah. Ini sayang suara saya. Biasanya saudara, saya mau saksi sebentar. Saya itu paling sedih kalau saya nggak bisa nyanyi. Hari ini saya termasuk sedih. Tapi saya tadi sudah bilang, kadang-kadang Tuhan izinkan saya supaya sedih dalam tanda petik. Tapi supaya anak rohani saya membantu saya. Dan saudara juga nyanyi, memuji Tuhan. Amen. Lebih lagi. Yang Kita umat pemuji, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Bangkit dan lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya, anak Allah, anak Allah, anak Allah, hey, hey, hey. ya sudah sesukanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yang penting saudara jadi pemenang. Amin. Meskipun nyanyi salah nggak apa-apa juga. Pokoknya saudara harus jadi. Katakan bersama saya. Saya adalah umat pemenang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Untuk itulah Tuhan Yesus datang kepada Thomas. Untuk itulah Tuhan Yesus datang kepada Thomas. Khusus Tuhan datang kepada Thomas.
betapa kasihnya Tuhan kepada Thomas. Dan bukan hanya kepada Thomas, tapi juga buat saudara. Dia mengasihi kita. Saudara, kalau ada yang seperti ini, saya percaya Tuhan Yesus akan datang kepada saudara. Diingatkan, jangan sampai jatuh. Dan itu yang dilakukan. 8 hari setelah itu, di ruangan tertutup, di mana ada Thomas, tiba-tiba Tuhan Yesus menampakkan diri. Nomor 1 dia datang kepada Thomas. Thomas, ini aku. Sini Thomas. Ayo lihat, nih bekas paku di tanganku. Ayo, cucukkan tanganmu di lambungku, sini. Begitu Thomas melihat Tuhan Yesus, dia tersungkur. Dia berkata, ya Tuhan, ya Allahku. Ya Tuhan, ya Allahku. Tuhan Yesus berkata, karena engkau melihat aku Thomas, maka kamu percaya. Tapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tidak melihat namun percaya. Tuhan Yesus mampu melakukan mujizat. Saudara harus percaya. Ada berapa banyak Tuhan Yesus mampu mengadakan mujizat yang luar biasa. Meskipun kita belum lihat. Tapi nomor 1 Tuhan minta apa? Kita terima itu dengan iman. Ini yang Thomas tidak lakukan. Tapi dia ampuni Thomas. Tapi kepada kita dikata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Siapa itu? Siapa di antara saudara seperti itu? Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Wow. Saudara, saya ingat ketika tahun 2009 awal, Tuhan Yesus berkata kepada saya melalui Wahyu 3 ayat 11, aku datang segera. Aku datang segera 10 tahun yang lalu. Saudara, kita semua sering mendengar kata-kata itu. Tapi pada waktu itu, ada sesuatu yang lain. Ada sesuatu yang beda. Tuhan begitu serius. Saya gemetar waktu itu. Dan saya tanya, Tuhan, apa yang akan Tuhan lakukan? Apa yang harus kami lakukan? Tuhan tidak jawab. Sampai 6 bulan kemudian, Tuhan jawab, aku akan mencurahkan rohku. Aku akan mencurahkan rohku, kata Tuhan. Kalau aku mencurahkan rohku, akan terjadi seperti Yoel 2, ayat 28 sampai dengan 32. Ada 3 tanda yang akan terjadi. Yang pertama, anak-anak, pemuda, orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Amen. Katakan amin. Amen. Yang kedua, sesuai dengan ayat 30 dan 31-nya, akan terjadi mujizat-mujizat yang luar biasa. Amen. Tapi yang ketiga, akan terjadi goncangan-goncangan yang luar biasa. Tapi dari 3 tanda ini, ayat 32 dari Yoel 2 akan digenapi. Akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan, mereka akan diselamatkan. Amen. 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 Yang bersuka cita berikan tepuk tangan lebih keras lagi. Amen. Wow. Sudah lihat. Ini akan terjadi. Anak-anak, pemuda, orang tua akan dipakai Tuhan. Luar biasa. Mujizat terjadi luar biasa. Yang percaya kata amin. Tapi goncangan juga terjadi luar biasa. Saudara, kalau Indonesia hari-hari ini digoncang-goncang. Dan itu membuat anak-anak Tuhan berdoa. Saudara harus tahu bahwa akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Itu tahun 2009. Saudara terus. Kemudian kita dibawa mengenal Empower 21. Ada World Pray Assembly yang kedua. Doa kata sedunia di Sentul SICC. Tahun 2012. Dan setelah itu terjadi apa yang saya alami. Saya diproses Tuhan. Tahun 2012. 6 bulan. Wow. Saya kalau ingat itu, saya nggak ingin seperti itu lagi. Diproses, dibersihkan. Saya tidak tahu pada waktu itu. Nah setelah proses itu, tahun 2013,
ketika ada Empower 21 di SICC yang kedua. 2 hari sebelum itu, Tuhan berbicara sama saya. Niko, yang selama ini aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus, itu adalah Pentakosta yang ketiga. Itu adalah Pentakosta yang ketiga. Saudara, saya tidak melihat. Tapi Tuhan yang ngomong sama saya. Saya percaya. Karena itu saya tahu, saya berbahagia. Berbahagia mereka yang tidak melihat, namun percaya. Karena saya percaya, seperti Rasul Paulus berkata, maka aku berkata-kata. Saya berkata-kata kemana-mana. Pentakosta ketiga, Pentakosta ketiga. Saya tidak mengerti. Apa itu Pentakosta ketiga? Saya tidak mengerti. Tapi Tuhan berikan saya tuntunan untuk mengerti. Bahwa Pentakosta pertama itu terjadi sekitar 2000 tahun yang lalu. Di Yerusalem, di kamar loteng. Pentakosta kedua terjadi 1906 di Amerika Serikat, di Los Angeles, di Azusa Street. Dua-duanya ini membawa dampak yang luar biasa. Dan Tuhan katakan yang ketiga ini dimulai di Indonesia. Amen. Amen. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, saya tuh tanya sama Tuhan, Tuhan, itu Pentakosta ketiga itu gimana ya Tuhan? Untuk Indonesia itu bagaimana? Dari tahun 2013, Tuhan tuh baru jawab tahun 2017. Jadi 4 tahun. Yang diberi penglihatan bukan orang Indonesia, tapi orang Australia. Dia adalah gembala dari gereja Planet Shaker. Tetangga kita juga di Melbourne. Dia teman saya juga, masih muda. Sekarang dipakai Tuhan ke seluruh dunia. Namanya Russell Evans. Pada waktu 2017, dia diberi penglihatan oleh Tuhan tentang Indonesia. Apa yang dia lihat? Dia lihat api Roh Kudus sedang turun di Indonesia. Luar biasa. Dan dia melihat ada awan-awan. Saya percaya itu awan kemuliaan Tuhan. Seperti ditiup angin. Dari Indonesia keluar ke bangsa-bangsa. Saudara, saya percaya ketika itu saya melihat videonya. Tuhan berbicara. Ini yang akan terjadi di Indonesia. Dan yang dia lihat juga, Russell Evans, anak-anak muda. Dia melihat jutaan anak-anak muda di Indonesia. Mereka berkobar dalam api Roh Kudus dan cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Dan akan melayani bangsa ini. Belum pernah terjadi sebelumnya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Wow, itu adalah Pentakosta ketiga. Saudara, sehingga dengan itu Tuhan menyuruh saya pada waktu itu. Tahun yang lalu kita mengadakan sekali lagi Empower 21 Asia yang ketiga di SICC. Bangsa-bangsa datang. Wah, responnya itu luar biasa. Bukan main kalau saya lihat responnya. Saudara, 2 bulan sebelum tanggal 17 Juli, pendaftaran ditutup. Karena apa? Terlalu banyak yang mendaftar. Dan yang datang pada waktu itu kalau saya ingat, itu dari Vietnam, sekitar 1.200 orang. Wah, Vietnam sekarang dilawat Tuhan. Dari China, kira-kira 900 orang. Dari tempat-tempat lainnya, datang mereka. Dan saya ingat, bulan Juli yang lalu, di SICC, api Pentakosta ketiga itu dicurahkan. Dicurahkan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ku sembah kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganmu selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku.
sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Pentakosta yang ketiga. Kita belum lihat sepenuhnya, tapi kita percaya. Amen. Saudara, kalau ditanya apa itu arti Pentakosta ketiga, saudara harus hafalkan ini. Pentakosta ketiga itu adalah pencurahan Roh Kudus yang luar biasa di zaman now. Katakan bersama saya, di zaman now. Di zaman now. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman Now. dan itu akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Amen. Katakan amin. Amen. Pentakosta ketiga diperlukan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Katakan amin. Saudara, kalau boleh saya tanya kepada saudara, ada berapa banyak saudara yang mengerti apa yang dimaksudkan dengan amanat agung Tuhan Yesus? Lambaikan tangan saudara. Yang ngerti, yang tahu apa itu? Lambaikan. Tidak banyak. Memang saya tahu, nggak banyak. Sekarang saudara akan saya beritahu apa itu amanat agung Tuhan Yesus. Dan saudara, kita harus menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Matius 24 ayat 14 dengan jelas berkata, coba tampilkan. Yuk, 1, 2, 3. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sudah itu barulah tiba kesudahannya. Apa dimaksudkan barulah tiba kesudahannya? Tuhan Yesus datang menjemput kita gerejanya. Saudara rindu dijemput oleh Tuhan. Ada berapa banyak yang rindu ikut dalam pengangkatan? Saudara, Injil Kerajaan yang akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Ada berapa banyak sekali lagi yang merindukan kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua? Sekarang turunkan. Pertanyaan berikutnya. Ada berapa banyak di antara saudara yang berdoa setiap hari? Tuhan Yesus, datanglah segera. Kira-kira yang tadi yang rindu, apanya rindu? Saya tanya, saudara, saya mau beritahu pada saudara, orang yang betul merindukan, dia pasti akan nginjil. Itu tandanya aja. Kalau orang yang betul nginjil, tanya dia, pasti untuk menyelesaikan ayat ini. Nah, menginjil itu artinya menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Saudara, waktu gereja mula-mula, jadi jemaat mula-mula, mereka sering memperkatakan, Maranatha, Maranatha, datanglah Tuhan, datanglah Tuhan. Itu sampai dibikin satu salam. Dan doa mereka yang sungguh-sungguh. Dan itu saya harapkan, saya berdoa, itu terjadi pada jemaat zaman sekarang. Di zaman now. Saudara, sekali lagi, kalau saudara benar-benar rindu, saudara pasti akan menginjil. Sekarang saya akan tunjukkan kepada saudara apa yang dimaksudkan dengan amanat agung Tuhan Yesus. Ada 2 ayat yang memperkatakan, menggambarkan. Yang pertama dari Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Kita baca. Jadi ingat baik-baik. Amin.
Kalau sudah ditanya amanat agung itu apa? Ini nanti. Ayo kita baca. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Berikan tepuk tangan. Saudara mau disertai Tuhan sampai akhir zaman. Ada berapa banyak? Menginjil. Selesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Yang mau katakan amin. Ini gambaran pertama. Gambaran kedua dari Markus pasal 15. Markus 16 ayat 15 sampai 18. Ayo kita baca. 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kalau di sini, saya lihat, saudara mau mengalami dipakai Tuhan untuk melakukan mujizat-mujizat. Menginjil. Saudara menginjil, hanya itu. Besok saya akan berangkat ke Kalimantan. Di daerah Pontianak. Besok ada KKR di Kuburaya. Kemudian lusanya di Sosok. Itu yang ke-306 dan ke-307 kali. Selama 13 tahun. Saudara, setiap saya ngadain KKR seperti itu, maka apa yang di sini disebutkan, itu terjadi. Itu terjadi. Saya kadang-kadang dibuat heran sama Tuhan. Apa yang tidak mungkin jadi mungkin. Apa yang menurut manusia tidak, itu mustahil. Bisa terjadi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan itu yang saya lihat. Dan ternyata kalau saudara dipakai oleh Tuhan, ngerti menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, saudara juga akan melihat hal yang sama. Katakan amin. Dan ini penting. Pentakosta ketiga itu diperlukan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan Pentakosta ketiga itu akan menyebar ke seluruh dunia. Dan itu akan dimulai dengan kegerakan anak-anak muda di Indonesia. Coba anak-anak muda yang di bawah 40 tahun berdiri. Berat banget rasanya. Anak-anak muda, dengar. Kalau engkau lagi dipakai Tuhan, saya percaya setelah ini engkau akan dipakai. Pada waktu nggak ditantang seperti tadi, itu nggak seperti ada yang ganjel di sini ya. Pasti. Siapa anak-anak muda? Beri langsung. Saya Pak. Saya memberitahu kepada anda ini gak ada lagi ini sebenarnya. Mana anak-anak mudanya? Engkau yang dilihat oleh nabi-nabi, bahwa engkau akan dipakai Tuhan. Katakan amin. Ada berapa banyak yang berkata, "Saya siap Tuhan. Saya siap." Yang siap angkat tangan. Tuhan akan munculkan, dengar. Tuhan akan munculkan generasi Yeremia. Jadi dengar ya. Generasi Yeremia itu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Dan generasi Yeremia
tidak kompromi terhadap dosa, dan akan melayani bangsa ini. Amin. Belum pernah terjadi sebelumnya. Saya mau tanya yang berdiri, ada berapa banyak yang sudah yakin saya adalah generasi Yeremia? Angkat tangan. Amin. Haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ini aku. Tuhan, utuslah aku